Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 2305 sampai bab 2308, Ruis langsung berkata, "Aku pergi, sepertinya kita sudah sampai di sarang rubah bumi. Yang kita tangkap mungkin adalah peri rubah bumi. Masih banyak rubah bumi kecil lainnya, bersembunyi dan berusaha menyelamatkannya." Ruis tertawa. Meraih rubah asli di tangan mereka, dan kemudian semua orang terus bergerak maju. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, hutan pilar batu di sekitarnya menjadi semakin lebat. Mereka akhirnya sampai di suatu ruang terbuka, hanya untuk menemukan ada sebuah rumah batu yang dikelilingi pilar-pilar batu. Siapa sangka ada sebuah rumah di dunia bawah tanah ini dengan kedalaman sekitar 20 meter. Lingkungan di sekitar rumah batu sangat gelap, dan rumah itu terletak dengan tenang dalam kegelapan, memberikan perasaan seram bagi orang-orang. Kelihatannya lebih menakutkan daripada 10 rumah berhantu teratas di kota Hong Kong. Yu Xinlan sedikit takut, meraih lengan Ye Chong, dan berkata, "Saya pikir sebaiknya kita tidak masuk." Ye Chong tidak peduli, dan menghibur Yu Xinlan dan berkata, "Jangan khawatir, tidak akan ada yang terjadi, tidak ada apa-apa di sini, bahkan jika ada, kita bisa mengatasinya." Ya, Ruis juga berkata, "Jika memang ada hantu di sini, kita harus pergi dan menemui mereka. Jika tidak, tinggal di sini akan selalu menjadi bencana. Jika itu berbalik dan itu tidak baik bagi kita, itu bahkan lebih sulit untuk ditangani." Yu Xinlan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu yang lain. Saat ini, Ruis sudah berjalan menuju pintu. Ye Chong mengangkat bahu ke arah Yu Xinlan untuk meyakinkan Yu Xinlan, lalu berjalan mendekat. Yu Xinlan tidak punya pilihan selain mengikuti Ye Chong dengan cermat. Setelah itu, Ruis berjalan ke pintu terlebih dahulu dan mendorongnya hingga terbuka. Hanya terdengar suara derit, dan pintu dibuka. Jelas sudah lama tidak ada orang di sini, dan batang pintunya sudah berkarat. Untungnya, Ruis cukup kuat untuk mendorongnya hingga terbuka. Setelah pintu terbuka, asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya segera berjatuhan dari kusen pintu. Segera setelah itu, suasana lembab, berjamur, suram dan dingin menyerbu mereka bertiga. Yu Xinlan masih tampak ketakutan dan bersembunyi di belakang Ye Chong. Dia bisa merasakan lengan Ye Chong gemetar saat dia memegangnya, dan telapak tangannya terasa dingin. Setelah itu, Ruis dan Ye Chong masuk satu demi satu. Dilihat dari tampilannya, rumah ini terlihat seperti gudang. Di bawah salah satu sudut tembok terdapat tumpukan sampah, kayu lapuk dan sejenisnya. Selain itu, dinding di sekelilingnya kosong dan tidak ada apa-apa. Yu Xinlan berkata kepada Ye Chong, "Sepertinya tidak ada apa-apa di sini, ayo pergi." Saat Yu Xinlan selesai berbicara, embusan angin tiba-tiba bertiup dari udara tipis, dan pintunya tertutup rapat. Pintu dibanting hingga tertutup, mengejutkan Yu Xinlan, dan dia segera bersembunyi di pelukan Ye Chong. Ye Chong sedang memeriksa kelainan di pintu ketika dia tiba-tiba merasakan tubuh yang lembut dan elastis masuk ke dalam tubuhnya. "Yah, ada hal yang bagus," Ye Chong berpikir dalam hati, dan kemudian melingkarkan tangannya di pinggang Yu Xinlan. "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Ye Chong baru saja melihat ke pintu dengan hati-hati dan tidak menemukan apapun. Ruis juga menghela nafas lega dan berkata, "Tidak masalah, mungkin karena angin." Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Di dunia gelap tanpa siapapun di sekitarnya, selalu hanya ada mereka bertiga. Sekarang mereka bertiga ada di dalam rumah, tapi terdengar ketukan, dang-dang, di pintu. Ketukan di pintu yang biasanya terdengar sangat biasa, kini terdengar sangat membuat mereka bertiga mati rasa. Bahkan Ye Chong, yang tidak siap mental, pun ketakutan. Yu Xinlan gemetar gugup dan bertanya dengan suara rendah, Apa yang terjadi?"
Ye Chong memang ketakutan pada awalnya, tapi dia segera tenang. Siapa? Dia berjalan ke pintu dan bertanya. Tidak ada yang berbicara di pintu. Yu Xinlan menjadi semakin gugup. Lalu, Ye Chong meletakkan tangannya di pegangan pintu dan bersiap membuka pintu. Yu Xinlan menjadi lebih ketakutan dan berkata, Ye Chong, menurutku lebih baik tidak membuka pintu. Ruiz juga mengambil sikap defensif saat ini. Ye Chong tidak mengikuti saran Yu Xinlan, malah kejam dan mendorong pintu hingga terbuka. Namun, ketika dia membuka pintu, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di pintu itu, tetapi ada batu tambahan di tanah di dekat pintu. Ye Chong dapat melihat batu ini sekilas karena sangat berbeda dari batu biasa di sekitarnya. Ini bukan batu biasa, batu ini seperti kristal, bagian dalamnya jernih, memancarkan aliran warna. Ini adalah batu warna-warni yang telah dibasahi oleh energi spiritual selama bertahun-tahun dan diubah menjadi kristal. Bahkan jika Anda membawanya keluar, itu tetap merupakan perhiasan yang tak ternilai harganya. Faktanya, Ye Chong tidak tertarik dengan nilai batu itu sendiri. Yang menggairahkannya adalah tempat ini mampu melahirkan aura bebatuan warna-warni. Jelas sekali bahwa tempat ini dekat, dan itu adalah Yinling Qi yang legendaris di Gunung Yinling. Dengan menggunakan energi roh Yin ini, Zhao Lubai dapat dibangkitkan. Ini juga tujuan Ye Chong datang ke sini. Ye Chong masuk dengan batu itu dan membiarkan Ruiz dan Yu Xinlan melihatnya. Ruiz menepuk pahanya dan berkata, aku tahu, pasti rubah-rubah kecil itu yang sedang mempermainkannya. Mereka memberi kita hadiah dan ingin kita melepaskan peri rubah ini. Setelah mendengar ini, Ye Chong merasa lucu. Saya tidak menyangka rubah lokal ini bisa melakukan ini. Ketika Yu Xinlan mendengar bahwa itu adalah rubah lokal dan bukan hantu, dia merasa lega. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis, dan pikirannya tertuju pada batu warna-warni yang indah itu. Perhiasan yang dibeli di luar tidak seindah ini. Ketika Ye Chong melihat Yu Xinlan menyukainya, dia memberikan batu berwarna-warni itu kepada Yu Xinlan. Yu Xinlan dipenuhi dengan kegembiraan dan matanya penuh kegembiraan. Yu Xinlan takut sekaligus terkejut hari ini. Dia benar-benar kehilangan citra kecantikan gletsernya yang biasa. Kemudian, Yu Xinlan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Ruiz. Rubah tanah kecil itu ingin memohon agar kita melepaskan makhluk abadi bumi ini. Jadi haruskah kita melepaskannya? Ruiz menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak, bulu ini. Jadi bagus, aku masih menunggu untuk membuat syal. Kalau begitu rubah lokal lainnya, akankah mereka datang untuk berurusan dengan kita? Yu Xinlan berkata dengan cemas. Riz mengguncang anjing Lou di ranselnya dan berkata dengan bangga, kalau begitu biarkan mereka datang, aku hanya ingin membuat mantel bulu. Saat dia mengatakan itu, Riz mengambil tanah yang dia pegang di tangannya, rubah melihat ke arah dia. Saat ini, rubah asli masih menggantung kepalanya, seolah-olah sudah mati. Yu Xinlan bertanya, apakah Dewa Bumi ini mati? Mengapa dia tidak bergerak? Ruiz terkekeh dan berkata, jangan tertipu olehnya, Dewa Bumi ini adalah yang paling cerdik, bagaimana Anda masih bisa menipu saya dengan berpura-pura mati? Ruiz mengejek dengan bangga, tetapi setelah tertawa 2 kali, tawanya tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah. Itu buruk, aku lupa satu hal, kata Ruiz Zi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, hanya terdengar suara, pop, rubah lokal ini benar-benar mengeluarkan kentut yang sangat bau. Dan kekuatan kentut bau ini sungguh dahsyat, bahkan warnanya pun hijau. Bau yang sangat tidak sedap segera memenuhi seluruh rumah batu. Yu Xinlan dan Ye Chong bertanya tentang rasanya dan segera muntah dan berlari keluar dengan cepat. Mereka terpaksa lari keluar rumah dan berlari lebih dari 10 meter. Mereka masih bisa mencium bau yang sangat busuk. Sepertinya itu ada di hidung dan mulut mereka. Mereka semua dipenuhi bau aneh ini. Bahkan tubuh Dewa Naga Ye Chong, yang kebal terhadap semua racun, tidak tahan dengan bau ini. Setelah keduanya berlari sejauh lebih dari 10 meter, mereka berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian,
terlihat bayangan hitam merangkak melewati mereka. Itu rubah lokal. Pada saat ini, dua kaki belakang rubah diikat dan hanya bisa merangkak ke depan dengan dua kaki depannya. Meski kecepatannya tidak lambat, namun posturnya sangat aneh. Meskipun Ye Chong melihatnya, dia tidak bisa mengejar ketinggalan sekarang. Karena Ye Chong baru saja menangis karena bau kentut, dan pikirannya tidak jernih. Saya tidak bisa mengejarnya, jadi saya hanya bisa melihat rubah itu melarikan diri. Saat ini, Ye Chong menyadari bahwa Riz masih di dalam. Rumahnya sudah dipenuhi bau busuk, tapi Riz belum juga keluar. Mungkinkah dia mati lemas? Memikirkan hal ini, hati Ye Chong tergerak. Dia menarik napas, dan ingin kembali dan menyelamatkan orang. Saat ini, Riz terlihat berteriak dan berlari keluar dari dalam. Dia berlari di depan Ye Chong dan Yu Xinlan, terengah-engah, dengan bau busuk masih menempel di tubuhnya. Seluruh wajah Riz berwarna hijau asap. Ya Tuhan, bau ini terlalu menyengat. Sialan rubah itu akan membunuh kakek Rizmu. Riz mengumpat sambil terengah-engah, berbeda dengan Ye Chong. Dan Yu Xinlan, Ruiz menghadapi Immortal Tu secara langsung. Gas tersebut langsung menyembur ke wajahnya. Jika ini digantikan oleh seseorang dengan kebugaran fisik yang lebih buruk, dia mungkin akan langsung mati merokok. Selain bisa berpura-pura mati, rubah bumi ini juga punya senjata rahasia, yaitu kentut bau yang bentuknya seperti telur bau kimia. Baru saja Ruiz juga memikirkan hal ini. Dia ingat bahwa dia lupa memblokir pintu rubah pedesaan ini. Jadi dia berteriak bahwa dia tidak baik. Tapi sudah terlambat. Ternyata rubah asli ini sangat spiritual dan bisa mengerti apa yang dikatakan manusia. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menipu Riz dengan berpura-pura mati. Jadi, sebelum Riz sempat bereaksi, dia menggunakan senjata rahasianya yang lain. Kentut bau ini membuat Riz begitu terpukul hingga bintang muncul di matanya, dan rubah setempat mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Bumi abadi sialan ini, ayo kita kejar, kita harus menangkapnya dan membunuhnya hari ini, kata Ruiz. Setelah Ruiz selesai berbicara, dialah orang pertama yang berlari. Ye Chong berpikir sejenak dan mengikuti. Tujuannya adalah menemukan tempat berkumpulnya Rohin. Dan rubah bumi jelas memiliki hubungan dengan tempat berkumpulnya Rohin. Oleh karena itu, jika Anda mengikuti rubah lokal ini, Anda pasti dapat menemukannya. Yu Xinlan, sebaliknya, mengikuti Ye Chong dari dekat, tidak pernah pergi. Mereka bertiga berlari ke depan, dan setelah berlari lebih dari 100 meter, mereka menemukan Earth Immortal merangkak di depan mereka. Walaupun rubah asli ini cepat, namun kakinya terikat dan pergerakannya sangat merepotkan. Ia sudah sangat bertenaga untuk bisa berlari sejauh ini. Secara relatif, Ye Chong dan Ruiz jelas lebih cepat. Mereka hendak mengejar rubah setempat, tetapi saat ini, rumah lain muncul di depan mereka. Rubah memutar tubuhnya dan menghilang di depan pintu rumah. Setelah itu, Ye Chong, Ruiz dan Yu Xinlan berlari ke pintu rumah. Yu Xinlan melihat ada ruangan lain, dan ruangan itu tampak lebih suram daripada ruangan sebelumnya. Jadi dia bertanya dengan rasa takut yang masih ada, "Apakah kamu ingin masuk?" "Tentu saja." Ruiz memimpin dan berjalan masuk. Ye Chong dan Yu Xinlan juga masuk. Rumah ini berbeda dengan gudang sebelumnya. Ukurannya jauh lebih besar dari gudang, yang jelas merupakan rumah untuk ditinggali orang. Setelah masuk ke dalam rumah melalui pintu terdapat ruang tamu. Di sebelah kiri ruang tamu terdapat dapur, dan di sebelah kanan terdapat kamar tidur. Juga terdapat kamar tidur kecil di dalam kamar tidur. Seluruh rumah gelap gulita, dan saya tidak tahu di mana rubah bersembunyi sekarang. Mereka bertiga ketakutan dengan bau kentut rubah, dan dengan hati-hati mencari jejak rubah untuk berjaga-jaga jika rubah membuat kentut bau lagi. Ruiz pergi untuk memeriksa kamar tidur, sementara Ye Chong tinggal di ruang tamu untuk memeriksa. Dan Yu Xinlan selalu mengikuti Ye Chong. Tepat ketika Ye Chong dengan hati-hati memeriksa situasi di balik tumpukan furnitur rusak di sudut ruang tamu, dia tiba-tiba mendengar teriakan Yu Xinlan. Dia segera berbalik, "Ada apa?" Di saat yang sama,
Ruis juga berlari. Saat ini, wajah cantik Yu Xinlan menjadi pucat. Ternyata dia telah mengikuti Ye Chong dengan cermat, dan ketika Ye Chong sedang memeriksa sudut ruang tamu, Yu Xinlan secara tidak sengaja melirik ke arah dapur. Akibatnya, Yu Xinlan ketakutan. Dia berkata dengan gemetar, "Ada seseorang di dalam." Mendengar ini, Ye Chong juga terkejut. Apakah benar ada seseorang di sini? Meskipun Ye Chong tidak takut pada hantu, ada suasana aneh di mana-mana di dunia bawah tanah ini. Setelah lama tinggal di sini, ketahanan mentalnya agak menurun. Setelah itu, Ye Chong berjalan ke pintu dapur dan melihatnya. Dia langsung terpana dengan pemandangan di depannya. Saat ini, 6 mayat tergantung di atap dapur. Dalam situasi gelap ini, Yu Xinlan dan Ruis tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka hanya dapat melihat sosok seseorang. Namun, mata Dewa Naga Ye Chong bisa melihat dengan jelas. Mayat-mayat ini tampak mengenaskan, lidahnya menjulur, kulitnya kering, dan pakaiannya belum lapuk. Dilihat seperti itu, sepertinya dia sudah mati lebih dari 10 tahun. Ruangan di dapur tidak besar, ada 6 buah mayat yang digantung di langit-langit, kaki mayat-mayat itu digantung di udara. Pada dasarnya digantung setinggi kompor, terlihat sangat menakutkan. Aku pergi, Ruis juga takut pada saat ini. Mengapa ada orang di sini? Ye Chong melihat pakaian orang-orang ini, mereka tampak seperti penjelajah di benua elemental. Diperkirakan seperti Ye Chong, mereka adalah orang-orang yang mengetahui beberapa seni rahasia dan menemukan dunia bawah tanah di bawah altar Gunung Yinling. Mereka datang ke sini untuk mencari harta karun, tapi akhirnya dibunuh di sini. Dan yang terpenting adalah, apa yang membunuh mereka? Benarkah itu hantu di pegunungan? Pada saat ini, Ye Chong juga sedikit khawatir. Jika memang ada kekuatan yang tidak diketahui, itu akan terlalu menakutkan. Bagaimanapun, kekuatan Ye Chong saat ini belum sepenuhnya pulih, dan dia tidak tahu apakah dia bisa menghadapi kekuatan mengerikan ini. Namun, saat ini, mereka berada dalam situasi putus asa dan mungkin tidak mungkin untuk mundur. Ye Chong diam-diam berpikir bahwa dia terlalu percaya diri ketika keluar kali ini dan tidak sepenuhnya siap. Jika aku tahu di sini sangat berbahaya, aku seharusnya membawa Linglong bersamaku. Setidaknya kekuatan Linglong saat ini adalah yang terkuat di antara mereka, dan dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan monster dan monster tersebut. Dan ketika Ye Chong sedang berpikir liar, dia tiba-tiba mendengar seseorang berbicara di dinding di atas kompor. Suaranya sangat pelan, mirip dengan suara nyamuk, namun Anda masih dapat mengetahui bahwa itu adalah orang yang sedang berbicara. Ye Chong hanya bisa mendengar suaranya, tapi tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan pihak lain. Jadi, Ye Chong mendekat, dan ketika dia mendekat ke kompor, meskipun dia masih tidak bisa mendengar suara apapun, dia menemukan ada lubang kecil di dinding di atas kompor, dan di dalam lubang kecil itu, ada 2 titik lampu hijau muda. Itu terlihat seperti cahaya lilin. Ye Chong tidak tahu mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu. Saat ini, dia tidak menyadari bahwa otaknya sedang kesurupan, dan dia benar-benar salah mengira 2 lampu hijau itu sebagai cahaya lilin tanpa berpikir matang. Saat ini, suara itu masih terngiang di telinganya. Perasaan bisa mendengar suara tapi tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan sungguh tidak nyaman. Ye Chong bergerak maju, mencoba mendengar apa yang dikatakan. Tapi dia masih belum bisa mendengar dengan jelas, jadi dia bergerak maju lagi. Saat ini, tubuh Ye Chong terhalang oleh kompor. Dia meletakkan tangannya di atas kompor, lalu mencondongkan tubuh ke depan dengan tubuh bagian atas, menguji telinganya, mencoba mendengar suara di dalam. Namun suaranya masih belum jelas. Ye Chong hanya bisa terus menjulurkan kepalanya ke depan. Tapi saat ini, Ye Chong tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dengan sedikit kesadaran yang tersisa, ia merasa lingkungan sekitarnya seperti kesurupan. Dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melewatkan satu hal. Mengapa dia tidak mempertimbangkannya? Mengapa 2 kunang-kunang hijau muncul di dinding? Jelas sekali, ini adalah perasaan bingung.
Saat ini, Ye Chong memikirkan ide ini. Namun tanpa sadar tubuhnya masih condong ke depan. Ye Chong tahu jika dia terus mencondongkan tubuh ke depan, mungkin ada masalah besar. Namun, tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya saat ini. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa detik. Dalam keputusasaan, Ye Chongran tiba-tiba merasa diberkati dan memikirkan cara untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia melakukannya secara tidak sadar. Ye Chong tiba-tiba meniup dua kunang-kunang hijau. Ye Chong tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Ini hanyalah tindakan bawah sadarnya. Namun, pendekatan ini membuahkan hasil yang luar biasa. Ye Chong menghela nafas, dan kedua kunang-kunang hijau itu menghilang. Dan pikiran Ye Chong tiba-tiba menjadi jernih. Ye Chong langsung terbangun, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas. Baru kemudian dia menyadari bahwa masih ada seseorang yang berbicara. Dan tepat di depannya, ada tali yang tergantung, cukup besar untuk melewati kepala Ye Chong. Lingkaran tali ini memanjang dari atap gudang hingga bagian atas kepala Ye Chong. Tingginya hampir sama dengan kepala Ye Chong. Ujung hidung Ye Chong telah melewati lingkaran tali, dan seluruh kepalanya akan melewatinya. Ini hanyalah tindakan gantung standar. Saat itulah Ye Chong tiba-tiba sadar. Jika dia bergerak lebih jauh sekarang, lehernya mungkin terjebak dalam lingkaran ini. Sama seperti mayat di atap, mereka digantung. Memikirkan hal ini, Ye Chong bahkan merasa merinding. Tanpa diduga, seseorang yang berhati-hati seperti dia akan tertipu tanpa menyadarinya. Kali ini, dia melihat ke dinding di belakang kompor lagi, di mana kedua kunang-kunang hijau itu. Itu jelas sekali adalah mata seekor rubah kecil. Ternyata rubah bumi baru saja menggunakan ilmu sihir, dan mata rubah bumi mengendalikan pikiran Ye Chong, menyebabkan Ye Chong berhalusinasi. Rubah lokal ingin Ye Chong memasukkan kepalanya ke dalam tali dan gantung diri. Untungnya, Ye Chong meniup mata rubah pada saat kritis. Rubah bumi diterbangkan oleh Ye Chong dan tanpa sadar menutup matanya, lalu sihirnya tiba-tiba menghilang. Ye Chong juga terbangun karena ini. Ye Chong marah dan baru saja hendak mengambil tindakan. Rubah lokal langsung menghilang. Hanya tersisa satu lubang di dinding di belakang kompor. Di sisi lain lubang, dinding ruangan lain yang terhubung dengannya seharusnya menjadi kamar tidur kecil yang paling dalam. Ketika Ye Chong hendak melihat lebih dekat, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memikirkan sesuatu yang buruk di dalam hatinya dan dengan cepat berbalik untuk melihat Ruiz dan Yu Xinlan. Saat ini, Yu Xinlan, Ruiz dan Ye Chong berada dalam situasi yang sama. Separuh tubuh Yu Xinlan sudah condong ke depan, dan lehernya hampir mencapai lingkaran tali. Ye Chong dengan cepat naik dan memeluk Yu Xinlan. Yu Xinlan tiba-tiba dipeluk oleh Ye Chong, dan tiba-tiba terbangun, hanya untuk menemukan ada tali gantung di depannya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Apa yang terjadi? Yu Xinlan bertanya dengan heran. Ye Chong tidak punya waktu untuk menjelaskan dan langsung melihat ke arah Ruiz. Saat ini, Ruiz sudah memasukkan kepalanya ke tali gantung. Aku melihat tali gantung itu naik ke gudang dalam sekejap. Kaki Ruiz sudah terlepas dari tanah dan sudah tergenggam erat oleh lingkaran tali, dicekik di lehernya, dan digantung di udara. Kemudian, Ruiz sadar, tapi sudah terlambat. Dia menendang kakinya dengan liar, mencoba menyentuh tanah, tapi dia sudah melayang tinggi di udara. Kedua tangannya mencoba menggenggam tali itu ke atas, tetapi begitu kaki orang yang digantung itu terlepas dari tanah, tangannya tidak dapat lagi menggunakan kekuatan untuk mengangkatnya. Bahkan jika kamu menyesal sekarang dan tidak ingin mati, itu sudah terlambat. Untungnya, Ye Chong ada di sebelahnya. Kamu bergegas maju dan memeluk kaki Ruiz, mencoba menarik Ruiz. Di luar dugaan, tali yang digunakan untuk menggantung itu terbuat dari bahan khusus dan ternyata sangat keras. Ye Chong mencoba 2 kali, tapi talinya tidak bergerak. Kemudian, Ye Chong menghunus pedang tulang ikannya, mengayunkannya ke atas, dan cahaya pedang melintas, memotong talinya.
Riz terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, kaget. Astaga, dia bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang terjadi? Kenapa aku gantung diri? Kemudian, Ye Chong memberitahu mereka apa yang terjadi sekarang. Yu Xinlan dan Ruiz berada dalam situasi yang mirip dengan Ye Chong. Mereka semua mendengar seseorang berbisik, dan kemudian melihat dua lampu dalam keadaan linglung. Setelah mendengar ini, Ruiz mengutuk, ini rubah sialan ini lagi. Jika aku tidak membakar sarang rubah ini hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Yu Xinlan tidak memiliki cita-cita luhur Ruiz. Jadi, dia khawatir. Dia menatap Ye Chong dan bertanya, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ye Chong kemudian teringat bahwa dia baru saja melihat kamar tidur di dalam dari lubang di belakang kompor, yang tampak sedikit aneh. Jadi, dia memimpin dan berjalan menuju kamar tidur di dalam. Seluruh ruangan terasa menakutkan, dan pemandangan yang baru saja terjadi membuat ruangan semakin suram. Saat itu gelap gulita di dalam rumah, dan baru sekarang Riz punya waktu untuk menyalakan obor. Setelah mereka bertiga keluar dari dapur, mereka berjalan melewati ruang tamu dan sampai ke kamar tidur besar. Dinding di sekitar kamar tidur besar itu gelap gulita, dan ada kang tanah di sudutnya dengan alas tidur dan barang-barang lainnya yang sudah lama membusuk. Saat melihat adegan ini, Yu Xinlan bertanya dengan gugup, mungkinkah sebelumnya ada orang yang tinggal di tempat ini? Ye Chong juga menyatakan keraguannya tentang hal ini. Apakah benar ada orang yang tinggal di dunia bawah tanah ini? Dia juga tidak tahu. Kemudian, mereka bertiga berjalan melewati kamar tidur besar dan masuk ke kamar tidur kecil di dalamnya. Kamar tidur kecil ini jauh lebih kecil dibandingkan kamar tidur besar di luar. Hanya ada satu tempat tidur di rumah itu, dan di sebelahnya ada lemari yang sangat tua dan kumuh. Kaca di lemari tertutup debu dan saya tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Melalui kerlap-kerlip cahaya api, mereka bertiga melihat pemandangan lain yang sangat menakutkan. Di atap kamar tidur ini, sebenarnya ada tumpukan bangkai rubah kecil. Ye Chong menghitung dan menemukan ada 9 mayat. 3 di antaranya belum busuk dan tampak seperti baru saja mati. 6 lainnya jelas sudah membusuk dan mengering. Seharusnya mereka mati pada waktu yang hampir bersamaan dengan orang mati di dapur sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Riz tiba-tiba berkata, sial, aku mengingatnya, legenda mengatakan bahwa rubah bumi memiliki mantra yang mengubah hidup. Begitu rubah bumi ingin menyakiti seseorang, dia akan menemukan rubah tanah kecil untuk bertukar nyawa dengan itu orang. 1 nyawa tukar 1 nyawa. 9 orang digantung di sini, ternyata 6 orang di dapur ditukar oleh 6 rubah lokal ini, dan 3 yang baru mati mungkin ingin bertukar nyawa dengan kita. Tetapi mereka tidak berhasil. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ruiz, Yu Xinlan menelan ludah dan berkata, bukankah rubah lokal terlalu jahat? Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, tapi dia hanya berpikir itu luar biasa. Ruiz melihat sekeliling, tetapi tidak dapat lagi menemukan jejak rubah itu. Aku marah sekali. Aku tidak tahu kemana perginya bajingan itu. Aku tidak menyangka dia bisa bergerak begitu cepat meski kakinya diikat, kata Ruiz dengan marah. Di bagian belakang kamar tidur kecil ini terdapat sebuah jendela. Di luar jendela gelap, dan tampak seperti taman yang ditinggalkan. Ye Chong dan Ruiz membelakangi jendela, sementara Yu Xinlan menghadap ke jendela. Saat mereka bertiga sedang berbicara, ekspresi Yu Xinlan tiba-tiba berubah. Dia menunjuk ke jendela, terlalu takut untuk berbicara. Melihat ekspresi ketakutan Yu Xinlan, Ye Chong dan Ruiz dengan cepat menoleh ke belakang. Tidak masalah, itu membuat mereka berdua takut. Jendela itu tingginya 2 meter dan lebarnya 1,5 meter. Saat ini, di luar jendela, ada wajah besar seperti rubah. Sedangkan untuk wajah besar, ini adalah wajah yang sangat besar. Karena wajah besar ini lebih besar dari keseluruhan jendela. Sepasang mata hijau ganas di wajah besar itu menatap dengan kejam ketiga orang di ruangan itu melalui jendela. Melihat pemandangan aneh ini, Ruiz berteriak ketakutan dan rambutnya memutih.
Ye Chong mengerutkan kening, mengeluarkan jimat giok, dan hendak mengambil tindakan. Saat ini, wajah besar itu tiba-tiba menghilang. Baik Ye Chong dan Ruiz tahu bahwa wajah besar ini adalah rubah besar yang mereka tangkap sebelumnya. Saya tidak menyangka wajahnya bisa menjadi begitu besar. Tampaknya rubah lokal ini masih ingin menyakiti mereka, dan perseteruan ini telah terjadi. Setelah dewa besar rubah bumi menghilang, jendela kembali menjadi gelap, dan tidak ada yang tersisa. Kemudian, mereka bertiga kembali mencari di sekitar rumah dan tidak menemukan apapun, sehingga mereka meninggalkan ruangan. Setelah keluar rumah, suasana aneh tiba-tiba berkurang banyak. Yu Xinlan berkata dengan kaget, "Kita tidak akan pernah bisa masuk ketika kita melihat rumah itu lagi, ini terlalu menakutkan." Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Lalu, mereka bertiga terus berjalan ke depan. Setelah berjalan sekitar 2 jam, bagian depan tiba-tiba menjadi jelas. Meski masih berada di dalam gua, namun bau apek di dalam gua sudah hilang digantikan oleh angin sepoi-sepoi. Kalau ada angin berarti gua ini terhubung dengan luar. Mereka bertiga sangat gembira dan segera mempercepat langkahnya. Sepertinya memang ada jalan keluarnya, kata Ruiz. Kemudian, mereka bertiga terus berjalan ke depan beberapa saat, dan segera menemukan cahaya, dan benar-benar menemukan jalan keluar. Mereka bertiga sangat senang, terutama Yu Xinlan, yang sangat bersemangat untuk melarikan diri dari bawah tanah yang aneh. Setelah ketiga orang itu keluar, mereka menemukan bahwa mereka telah keluar dari pintu masuk gua. Lingkungannya subur dan subur dengan pepohonan. Sepertinya mereka baru saja memasuki hutan. Ruiz berpikir sejenak dan berkata, "Ini mungkin sebuah gunung di pegunungan di belakang Gunung Yinling. Sepertinya kita sudah benar-benar keluar." Ye Chong mengangguk. Belakangan, Ruiz mengirim pesan ke Linglong dan yang lainnya. "Beritahu Linglong bahwa kamu bisa membawa semua orang keluar dari bawah tanah." Dalam perjalanannya, Ruiz meninggalkan banyak bekas di sepanjang perjalanannya, yang dapat menjadi pedoman bagi Linglong. Bagaimanapun, dengan Linglong di sini, rubah lokal itu tidak akan menimbulkan masalah sama sekali atau menyakiti mereka, jadi tidak perlu khawatir. Satu-satunya penyesalan adalah saya tidak menangkap rubah besar. Hal ini membuat Ruiz sedikit tertekan. Setelah itu, mereka bertiga bersiap untuk beristirahat di dekatnya sampai Linglong keluar dan menemui mereka sebelum berangkat bersama. Diperkirakan saat para pembunuh yang menjaga gunung itu mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Bahkan jika keluarga Song datang, tidak akan ada jejak mereka. Ye Chong pusing saat memikirkan keluarga Song. Meskipun Ye Chong telah menyetujui Yu Xinlan, dia masih mengetahui kekuatannya sendiri dengan sangat baik. Adegan pertarungannya dengan Song Yuanzhang masih tergambar jelas di benaknya. Jika dia tidak bisa menggunakan cincin ruang waktu dan mendapatkan keuntungan di benua elemental, dia mungkin orang yang mati sekarang. Oleh karena itu, dengan kekuatannya saat ini, tidak realistis menghadapi Song Yuanxing dan keluarga Song yang lebih kuat. Kekuatan Ye Chong saat ini tidak cukup, jadi dia hanya bisa menghindari keunggulannya. Namun, Ye Chong kini memiliki pertanyaan aneh lain di benaknya. Dalam perjalanannya, dia tidak menemukan tempat hantu yang dia butuhkan. Melalui batu kristal, Ye Chong yakin bahwa tanah Rohin ada di bawah tanah. Namun, mereka tidak melihatnya. Ye Chong bertanya-tanya apakah mereka melewatkan persimpangan jalan atau sesuatu. Ye Chong siap untuk kembali dan mencarinya lagi. Namun, tentunya Anda harus menunggu hingga kekuatan Anda hampir pulih sebelum Anda dapat kembali. Saat ini, Yu Xinlan sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia. Meskipun Ye Chong memperhatikan sesuatu yang aneh, dia tidak memberitahu Ruiz dan Yu Xinlan tentang hal itu. Keduanya kini tenggelam dalam kegembiraan mengeluarkannya. Tidak ada gunanya Ye Chong mengungkapkan pikirannya, sebaliknya hanya akan mengganggu orang lain dan tidak perlu merusak suasana hati mereka. Bagaimanapun, saya harus istirahat di sini sebentar. Apakah akan kembali untuk menemukannya atau melanjutkan? Saya bisa memutuskan kapan waktunya tiba. Memikirkan hal ini, Ye Chong merasa lega. Setelah itu,
ketiga orang tersebut beristirahat di hutan bambu. Ruis dan Ye Chong sedang duduk di bawah naungan pohon besar sambil berbicara ketika mereka tiba-tiba mendengar suara mencicit. Kemudian, di hadapan mereka, muncul makhluk jelek dengan sepasang mata sipit dan wajah penuh kebencian. Itu adalah rubah lokal yang ditangkap Ye Chong dan yang lainnya sebelumnya. Tanpa diduga, rubah lokal ini muncul lagi di sini, bersambung.